Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Widiawati dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang osmoregulasi dan urogenita. Osmoregulasi merupakan proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Osmoregulasi ini sangat penting pada hewan air karena tubuh ikan itu bersifat permeabel terhadap lingkungan maupun lautan garam. Sifat fisik lingkungan yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan proses osmoregulasi antara ikan air tawar dengan ikan air laut. Osmoregulasi ikan air tawar. Karena konsentrasi air di luar tubuh ikan air tawar itu lebih kecil daripada air di dalam tubuhnya atau dalam keadaan hipertonik, maka ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Hal ini terjadi dari akibat kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih dibandingkan dengan lingkungannya. Kemudian insang ikan air tawar secara aktif akan memasukkan ke dalam tubuh. Dan kemudian ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak larut ke dalam air. Dalam hal ini, ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah yang banyak dengan diameter yang besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam pada tubuh ikan air tawar agar tidak keluar dan sekaligus untuk memompa air seni sebanyak-banyaknya. Bila proses osmoregulasi terganggu, air tertimbun dan proses metabolisme tidak akan berjalan lagi. Osmoregulasi ikan air laut. Konsentrasi air di luar tubuh lebih besar daripada air di dalam tubuh ikan dalam kondisi hipotonik. Ikan air laut itu memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya sehingga proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, maka ikan air laut akan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, berarti kandungan garam akan semakin meningkat di dalam tubuh. Organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam seperti natrium, kalium, dan klorin, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Kemudian insang ikan air laut akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubuh ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomeruli ikan laut cenderung lebih sedikit dan lebih kecil dibanding dengan ikan air tawar. Urin yang dihasilkan pun mengandung konsentrasi yang tinggi. Bila proses osmoregulasi itu terganggu, air keluar dari dalam tubuh dan proses metabolisme tidak akan berjalan lagi. Osmoregulasi pada ikan hiu. Pada ikan hiu, konsentrasi cairan di dalam tubuh dan di luar tubuh itu hampir sama. Dalam darah ikan hiu itu terdapat darah, urea, serta nitrogen yang lain di dalamnya. Senyawa ini hanya sedikit yang dikeluarkan lewat urin. TMAO atau trimetilamin oksida adalah salah satu bentuk sampah yang mengandung nitrogen. TMAO ini dapat diserap kembali dalam ginjal. Dan insang ikan hiu itu bersifat impermeabel terhadap TMAO dan urea. Ikan laut dapat kehilangan 30-60% dari air yang diminum melalui proses osmosis. Ikan minum air sebanyak 7-35% dari berat tubuh per hari. Air dan ion-ion seperti nitrogen, kalium, dan kalsium diserap oleh saluran pencernaan. Sisa ion yang tidak diserap dikeluarkan oleh sel kloride di insang. Pada ikan laut, ginjal itu tidak berkembang dengan sempurna atau kadang tidak memiliki glomerulus karena ekskresi air kebanyakan tidak melalui ginjal. Ikan diadromus dan euryhalin. Ikan diadromus merupakan ikan yang dapat hidup di air tawar dan air laut. Ikan diadromus itu dibagi menjadi dua, yaitu ikan anadromus yang merupakan ikan yang menetas di air tawar dan kemudian berpindah ke laut untuk mencari makan dan tumbuh. Sedangkan yang kedua yaitu Catadromus, merupakan ikan yang menetas di air laut dan pindah ke air tawar untuk makan dan tumbuh. Pada waktu bereproduksi nanti akan kembali ke laut. Pada ikan-ikan diadromus ini, kemampuannya untuk hidup di air dengan salinitas yang berbeda itu tergantung dari tahapan dalam hidupnya.
Ikan ini tidak dapat bolak-balik dari air tawar ke air laut atau sebaliknya. Ikan euryhalin. Ikan euryhalin merupakan ikan yang dapat hidup pada kisaran salinitas yang luas atau dapat hidup di air tawar dan air laut secara bolak-balik. Ikan euryhalin mempunyai toleransi yang tinggi terhadap salinitas, sehingga dapat berpindah dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain. Ikan ini mampu menyesuaikan mekanisme osmoregulasi dengan cepat, tergantung dari kecepatan mereka dalam berpindah habitat. Untuk beradaptasi terhadap lingkungan laut, ikan euryhalin ini meminum air laut. Ada juga ikan yang merubah fungsi ginjalnya. Untuk beradaptasi terhadap air laut, proses filtrasi pada ginjal pun berhenti. Dan proses penyerapan air meningkat, produksi urin turun, dan sel kloride di insang yang berfungsi untuk mengeluarkan garam menjadi aktif. Kemudian sistem urogenital, yaitu organnya ginjal. Struktur dan cara kerja ginjal pada ikan itu bervariasi, tergantung dari habitat di mana ikan itu hidup. Biasanya ginjal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan sistem pembentukan darah atau hemopoietik pada ikan. Bentuk-bentuk ginjal itu lunak, memanjang di bagian dorsal dan rongga tubuh, di sebelah ventral dari vertebrae, berwarna merah tua dan berpasangan. Bagian depan biasanya berfungsi untuk reproduksi, pembentukan darah. Bagian belakang itu untuk sistem ekskresi. Struktur ginjal di dalam ginjal itu terdiri dari nefron atau tubula ginjal. Di dalam tubula ginjal terdapat corpuscula ginjal dan tubula atau convoluted tubule. Sedangkan di dalam corpuscula ginjal terdapat kapsula Bowman dan glomerulus. Tubula merupakan saluran membawa urin untuk keluar dari ginjal. Jenis ginjal yang pertama itu pronepros. Bentuk ginjal ini itu primitif, terdapat pada larva ikan. Terdapat saluran neprostom yang menghubungkan ginjal dengan rongga badan. Kemudian yang kedua itu opistonepros. Terdapat pada kebanyakan ikan. Saluran yang ada tidak beruas dan berkonsentrasi di bagian posterior. Tidak ada neprostom. Ginjal yang terdiri dari pronepros dan opistonepros disebut dengan holonepros. Cara kerja ginjal yaitu darah dari aorta dorsal dibawa ke ginjal lewat arteri ginjal. Kemudian melewati kapiler dan glomerulus dan melewati kapiler di sekitar tubulus. Meninggalkan ginjal lewat vena ginjal. Kemudian sistem ekskresi pada ikan air tawar. Yang pertama, ikan air tawar itu cenderung menyerap air dari lingkungannya dengan cara difusi. Yang kedua, insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuhnya. Yang ketiga, ginjal memompa kelebihan air keluar dalam bentuk air seni. Yang keempat, ginjal mempunyai glomerulus dalam jumlah yang banyak dengan diameter yang besar. Yang kelima, hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam dalam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Yang keenam, memasuki tubulus ginjal, glukosa akan diserap kembali ke tubulus proximalis dan garam-garam. Yang ketujuh, dinding tubulus ginjal bersifat impermeable atau tidak dapat ditembus oleh air. Selanjutnya, sistem ekskresi pada ikan air laut. Yang pertama, ikan air laut itu memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Kedua, ikan air laut itu cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Yang ketiga, untuk itu, insang ikan air laut itu aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi kehilangan air, ikan air laut meminum air yang kandungan garamnya tinggi dan akan meningkat dalam cairan tubuhnya. Yang kelima, sebaliknya dehidrasi dicegah dengan proses osmosis dan kelebihan garam harus dihilangkan. Keenam, karena ikan air laut mengkondisikan dengan tekanan osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibanding dengan air tawar. Selanjutnya yang ketujuh, tubulus ginjal itu berfungsi sebagai penahan air. Kemudian yang terakhir, oleh sebab itu, jumlah glomerulus ikan air laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya pun lebih kecil dari ikan air tawar. Demikian
penjelasan saya tentang osmoregulasi dan urogenital pada ikan air tawar dan ikan air laut. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.